Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Biologi Holik. Setelah pada video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai anatomi akar dan batang jagung atau GMAIS, maka sekarang kita akan lengkapi dengan pembahasan mengenai anatomi daun jagung dengan menggunakan preparat melintang daun jagung di bawah mikroskop. Bagi Anda yang belum nonton, linknya sudah saya letakkan di deskripsi. Anatomi daun jagung tersusun dari lapisan kutikula, jaringan epidermis, jaringan mesofil, jaringan pengangkut yaitu floem dan xilem, sel seludang berkas atau bundle seed, stomata, sel penjaga, trikoma, dan sel kipas. Oke, langsung saja, ini sudah dapat kita lihat, tapi masih belum jelas ya karena ini perbesarannya masih 40 kali. Coba kita zoom dulu ke perbesaran 80 kali. Sudah agak terlihat tapi belum begitu jelas ya. Beberapa bagian sudah terlihat, terutama jaringan epidermis dan berkas pembuluh. Epidermis itu yang di tepi terluar, sedangkan berkas pembuluh yang berada di dalam lingkaran. Kita zoom lagi. Kita naikkan ke perbesaran 200 kali. Lebih jelas ya. Sekarang kita zoom ke perbesaran 800 kali. Karena bagian-bagiannya sudah nampak jelas, sekarang mari kita bahas ya. Yang pertama, lapisan kutikula. Dapat dilihat lapisan yang berwarna merah pada permukaan daun, baik di atas atau di bawah. Itu merupakan kutikula. Kutikula merupakan lapisan yang mengandung zat lilin dan berfungsi untuk memperlambat kehilangan air pada daun. Terdapat di lapisan atas dan di lapisan bawah daun. Yang dilapisi oleh kutikula adalah jaringan epidermis. Sama halnya dengan kutikula, jaringan epidermis terletak di bagian atas dan bawah daun. Sel-sel epidermis tersusun secara rapat seperti potongan puzzle. Epidermis berfungsi sebagai pelindung dan tempat pertukaran zat. Selanjutnya mesofil. Terdiri dari sel-sel parenkrim yang terspesialisasi untuk proses fotosintesis. Dalam jaringan ini terdapat kloroplas yang berisi klorofil. Terdapat dua tipe mesofil, yaitu mesofil palisade dan mesofil spon. Sel palisade bentuknya silindris memanjang dan terletak di permukaan atas daun. Sementara sel spon bentuknya agak bulat namun tidak beraturan dan terletak di bagian bawah daun. Kemudian floem. Floem berfungsi untuk mendistribusikan hasil proses fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Xilem. Xilem berfungsi untuk mengangkut zat hara yaitu air dan mineral ke daun. Lalu sel-sel yang menyelubungi xilem dan floem adalah sel bundle seed atau disebut juga sel seludang berkas. Dapat lihat bentuknya bulat atau agak ovalnya. Kemudian ada semacam lubang atau pori di bagian bawah daun. Nah, ini adalah stomata. Stomata berfungsi untuk pertukaran gas antara udara di sekitar tumbuhan dan sel-sel fotosintetik yang ada di daun. Stomata diapit oleh dua sel penjaga. Sel penjaga berfungsi untuk mengatur, membuka, dan menutupnya stomata. Sekarang kita coba cari struktur modifikasi dari epidermis yaitu trikoma dan sel kipas. Oke, ini sudah ketemu. Yang berbentuk runcing adalah trikoma. Trikoma merupakan rambut-rambut yang tumbuh berasal dari sel epidermis yang bentuk, susunan, dan fungsinya sudah berbeda. Modifikasi trikoma pada epidermis daun berfungsi untuk mengurangi penguapan dan gangguan mekanik. Berdasarkan jumlah sel penyusunnya, trikoma dibedakan menjadi dua, yaitu pertama trikoma uniseluler. Umumnya trikoma uniseluler ini tidak bercabang, namun ada kalanya bercabang. Lalu yang kedua adalah trikoma multiseluler. Pada trikoma ini ada yang cabangnya seperti pohon, ada yang memanjang, dan ada juga yang mendatar.
Sedangkan dilihat dari kemampuan menghasilkan sekret, trikoma dibagi menjadi dua, yaitu trikoma glandular dan trikoma non-glandular. Trikoma glandular yaitu trikoma yang menghasilkan sekret berupa garam, larutan gula, racun, dan terpentin. Sedangkan trikoma non-glandular, trikoma yang biasanya hanya berupa tonjolan seperti duri-duri pada batang, daun, atau buah yang tidak menghasilkan sekret. Kadangkala kita merasa gatal ya karena menyentuh tanaman tertentu. Hal ini disebabkan karena yang dikeluarkan oleh trikoma membuat kulit kita iritasi atau alergi. Selanjutnya ada sel kipas atau disebut juga boliform cell atau mottle cell. Bentuknya lebih besar dan memanjang dari sel-sel epidermis. Berdempetan, mungkin karena berdempetan ini disebut sel kipas ya. Sel kipas berfungsi sebagai tempat penyimpanan air dan untuk membuka serta menutup daun, yaitu gerakan menggulung pada daun. Sekarang mari kita coba zoom ke perbesaran 2000 kali. Terlihat sel epidermisnya ya, besar. Kemudian ini ada 3 buah sel kipas. Lalu ini trikoma juga terlihat besar, padahal aslinya hanya sebesar rambut, bahkan lebih kecil lagi. Silem berupa lingkaran besar. Kita kurangi lagi ke perbesaran 1000. Begini hasilnya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.